Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang file manajemen menggunakan bahasa C. Langsung saja saya tuliskan include. Untuk pertama yaitu include stdio.h. Itu fungsinya untuk memanggil menu scanf dan scanf, qf dan sebagainya. Kemudian saya tuliskan include airstream.h. Fungsinya untuk memanggil seout, sein dan sebagainya. Kemudian saya tuliskan lagi include string. Kemudian saya tuliskan lagi include string. Fungsinya adalah untuk fungsi header dari file, karena di sini kita akan menggunakan file. Kemudian saya tuliskan file pointer fmhs. File itu memang sudah dimanajemen untuk tulisannya huruf besar semua, dan fmhs itu boleh kita berikan nama sesuai keinginan kita dan bebas, dan semuanya, dan tulisannya itu adalah huruf kecil. Kemudian saya tuliskan integer atau variabel name, kemudian char, nama, akan ada 20 karakter nanti, dan saya buat fungsi void menu dan fungsi void tulis. Ya, ini fungsi saya pertama akan membuat sebuah fungsi void menu. Ya, bukan, saya tuliskan, maksud saya void tulis. Ya, pertama saya tuliskan integer atau variabel integer, saya tuliskan i, x, dan b, dimana integer variabel yang dan integer ini boleh ditulis sesuai keinginan. Kemudian saya tuliskan fmhs sama dengan fopen. Itu fungsinya untuk membuka file. Kemudian saya tuliskan data nhs.txt dan itu data nhs itu adalah file yang akan ditulis. Jadi pada saat kita menulis program, program itu akan tampil di data, bukan program, maksudnya tulisan yang kita tulis di file itu akan keluar di data nhs.txt, dan a itu untuk menulis data, memasukkan data ke data nhs.txt. Kemudian saya tuliskan if dimana fmhs tidak sama dengan null, dan kemudian saya tuliskan seout, masukkan jumlah data mahasiswa yang ingin di entry, dan cin x, dan untuk dan saya kemudian membuat sebuah percabangan yaitu for i dimana i sama dengan 0, kemudian i lebih besar x dan i plus x. Jadi i di sini pertama 0, kemudian jika i selalu lebih kecil dari x, dan i plus plus itu akan menambah nilai i jika i diulang. Kemudian saya tuliskan di dalam program itu seout name, kemudian sini, kemudian seout nama, kemudian si nama, ya, nama, kemudian saya tuliskan f dan f. Ya, fungsi f dan f di sini adalah untuk menampilkan data yang kita tulis di program agar tampil di data yang kita tulis, yaitu data yang tadi data nhs.txt. Kemudian saya tuliskan di dalam f dan f itu yaitu fmhs, di dalam petik yaitu persen d slash t persen s slash n, kemudian nama. Persen d di sini adalah untuk
tulisan min, itu untuk angka, dan kemudian slash t untuk memberi tag, dan kemudian slash n untuk memberi enter ya. Terus saya berikan cout sama dengan ke garis itu untuk memberikan tanda agar jika peluang itu kembali diulang, maka tanda garis itu akan muncul agar memisahkan data yang satu dan data yang lain. Kemudian di bawah perulangan saya tuliskan cout tekan 1 untuk lanjut dan tekan 0 untuk keluar. Kemudian sembah dan sistem CLS. Fungsi sistem CLS di sini adalah untuk membersihkan layar. Kemudian saya buat percobaan lagi, yaitu jika if b sama dengan 1, maka akan kembali ke menu. Dan else jika kita menuliskan selain angka 1, dan jika kita menuliskan selain angka 1, maka akan keluar terima kasih. Akan keluar tulisan tanda terima kasih. Itu bisa ditulis semau kita menulis apa saja. Kemudian fclose itu untuk menutup file yang kita tulis tadi. Kemudian saya membuat lagi membuat fungsi kedua, yaitu void menu. Saya tulis variabel dengan in pilih, kemudian cout slash t titik 3 kali, kemudian garis itu untuk membuat suatu garis ya. Kemudian saya beri judul dengan program memasukkan data mahasiswa. Saya menuliskan seperti itu karena pada saat program berjalan kita hanya akan memasukkan data mahasiswa saja, yaitu berupa NIM dan nama. Kemudian saya tuliskan lagi cout slash t titik 2 kali, kemudian garis untuk judul, mengapit judulnya. Garis itu untuk mengapit judulnya. Kemudian saya tuliskan slash t entry data mahasiswa ya. Kemudian saya tuliskan lagi ya slash n untuk memberi spasi, kemudian cout ya. Di sini saya tuliskan di dalam tanda kurung, yaitu pilih 1 untuk kembali dan pilih 0 untuk keluar. Jadi di sini saya tuliskan begitu untuk memberi keterangan jika kita ingin lanjut, ingin kembali atau ingin keluar. Kemudian saya beri cout slash t itu fungsinya untuk menuliskan jawaban yang tadi yang 1 atau 0 agar di tab agar tulisannya tidak terlalu dekat, jadi di tab. Kemudian saya tuliskan di sini juga itu untuk pilihan yang akan ditulis tadi, yaitu 1 atau 0. Kemudian saya tuliskan sistem CLS untuk membersihkan layar. Kemudian if pilih sama dengan gas sama dengan 0. Kemudian jika benar maka akan tulis, dan jika akan kembali ke tulis, maksudnya akan kembali ke menulis. Dan kemudian saya berikan sistem CLS itu untuk membersihkan layar lagi. Kemudian jika salah atau else, maka akan keluar lagi tulisan terima kasih. Ini kalau misalnya kita menulis selain angka 1 ya.
Kemudian kita buat main. Nah, ini sudah masuk program. Kita tulis salah. Dan kita coba dengan F11, tidak ada improvement. Kemudian ini kurang tabnya, kita berikan tab dulu agar terlihat lebih bagus. Ya, kita F5 di run. Ya, ada yang salah, mungkin saya if-nya seharusnya sama dengan 1, tapi saya tulis 0 ya. Ya, saya tekan 1, kemudian saya tekan 1 lagi, saya tulis ini 1265003, namanya ya itu nama saya dan saya. Kemudian saya tekan 1 lanjut, kemudian saya kembali dan 1 untuk lanjut. Kemudian saya entrykan 2, saya masukkan data 2 ya. Nah, di sini tanda garis itu akan berfungsi jika perulangan lebih dari 1, jadi kita dapat membedakan masukan 1 dan masukan 2 ya. Saya tekan 0 untuk keluar ya. Sekarang kita lihat program masukan yang ada di file itu data nhx.txt ya. Benar ternyata. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.